Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seconegoro FM yang dipancarkan lewat 107,3 FM dari RSUD Seconegoro Wonosobo, Jalan Seconegoro nomor 1, Wonosobo Barat, Wonosobo, Jawa Tengah. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yunita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Sehat bersama Seconegoro, dan kali ini kali ini kita akan membahas tentang THT, dan sudah di studio bersama kita adalah Dr. Rohmatullah Subekti, SPTHT KL. Ya dok? Iya. Assalamualaikum Dr. Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab namanya sendiri. Rohmatullah. Gimana kabarnya Dr. Rohmat? Alhamdulillah baik-baik dokter. Oh ya, jadi kita nih akan membahas tentang deteksi dini tuli kongenital ya dok ya? Iya. Oke, saya sampaikan sedikit prolog. Tuli kongenital merupakan masalah kesehatan anak yang serius dan sangat berat. Bila tidak ditangani, bukan hanya menyebabkan gangguan pendengaran, tapi merembet ke kesulitan bicara dan bahasa, serta gangguan komunikasi atau dikenal sebagai disabilitas sensorik rungu dan wicara. Nah, kasus bayi lahir tuli menurut Kementerian Kesehatan Kemenkes angkanya masih di 1/1000 kelahiran. Dari riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018 didapatkan ada 0,11% dari anak usia kurang dari 5 tahun dan atau sekitar 25.000 kasus masuk dalam kategori tuli. Jadi ini lumayan banyak ya Dokter Ahmad ya? Iya, lumayan banyak itu dok. Setiap 1000 kelahiran sekitar ya 1 sampai 3 angka 1 sampai 3 angka bayi tuli kongenital bawaan lahir ya. Iya. Oke, kita mau bahas tentang ini. Itu penyebabnya tuh apa aja sih dok? Kenapa kalau ada bayi yang bisa lahir kupingnya bisa bagus 100%, kenapa ada yang tuli sebagian, mungkin ada juga tuli total ya dokter ya? Iya. Iya, sebabnya apa dok? Iya. Ya mungkin pertama ya dok, yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum masuk ke penyebabnya. Tuli kongenital atau istilahnya itu tuli bawaan lahir. Jadi memang jarang terdeteksi. Jadi sebagian besar kita sebagai orang tua melihat anaknya lahir itu yang diperhatikan yang pertama adalah fisiknya, organ tubuhnya. Lengkap jadi enggak, tangan, kaki ya. Tangan, kaki, terus hidung, banyak bentuk secara fisikal aja fisik, ya. Tapi kita tidak memperhatikan fungsinya itu berfungsi atau enggak. Misalkan mata bisa melihat, telinga bisa mendengar atau tidak. Makanya terutama kalau di sini nanti kita akan bahas tentang tuli bawaan, deteksinya juga datang periksa itu sudah terlambat dokter. Jadi berapa tahun baru ketahuan ternyata anaknya tuli tidak mendengar. Nah, jadi sebetulnya bisa diketahui lebih dini ya dok? Iya. Jadi untuk penyebabnya sendiri itu sebab saat kehamilan, sebab setelah atau saat kelahiran. Jadi penyebabnya saat kehamilan bisa dari infeksi. Infeksi itu yang sekarang keren itu tokso ya, torch. Bagi ibu-ibu yang suka piaraan ini, piaraan kucing, terus burung-burung gitu ya, unggas-unggas gitu ya, perlu diwaspadai ya, sangat diwaspadai karena itu bisa sebagai salah satu faktor penyebab ketulian bawaan saat hamil. Terus bisa jadi akibat dari penggunaan obat-obatan yang ototoksik. Kalau kita bahasakan ototoksik itu meracuni dari saraf telinga kita. Jadi hati-hati bagi ibu-ibu yang lagi hamil ini terutama ya, untuk dalam konsumsi obat-obatan. Sering-seringlah periksa atau kontrol ke dokter ibu-ibu. Ya, terus atau juga bawaan juga dok. Ya, kok bawaan? Secara genetik ternyata orang tuanya atau dari garis keturunan itu juga ternyata ada yang seperti itu.
terus. Tapi itu kemungkinannya besar nggak dok kalau misalnya salah satu dari orang tua, terutama apa, ayah atau ibu, atau sama aja kemungkinannya? Sama aja. Sama aja. Iya, kan kalau kita waktu sekolah itu kan kayak ada apa itu XY, XY gitu ya. Itu terkait kromosom kah? Iya, kromosom. Iya, gitu. jadi makanya salah satu pencegahannya kan kalau nikah walaupun boleh maksudnya jangan terlalu dekat gitu. Hubungan kekeluargaannya. Iya. Kalau bisa pohon family tree-nya pisah ya. Agak jangan jauh. Satu pohon ya. Pohon tetangga ya. Iya. Oke. Jadi dari turunan dari atas nenek moyang tuh mungkin yang boleh dikatakan paling dekat itu kalau sepupu ya dok ya. Itu masih dekat banget. Kalau sepupu dari nenek kakek kita udah lumayan jauh itu berarti. Lumayan jauh. Oke. Iya. Nah itu pemirsa tadi yang disampaikan Dr. Rahmat tadi tentang TORS tadi ya. Kita kepanjangannya apa dok TORS tadi dok? TORS itu toxoplasmosis, terus apa ya, rubella sama cytomegalovirus, herpes simplex dan sipilis ya. Iya. Jadi itu biasanya nggak disadari memang, atau memang ini penyakit ini tidak kelihatan nyata ya dok, kalau orang batuk pilek kan langsung berobat, nggak kelihatan ya, nggak ada gejala gitu. Nggak ada gejala, kadang nggak ada gejala, terus paling kalau yang bergejala kan tertentu aja ya dok ya, seperti apa? Yang parotitis tadi itu. Iya, kelihatan jadi bengkaknya gitu, demamnya. Itu bisa, maksudnya saat hamil kok menderita seperti itu. Nah, itu bisa, maksudnya emang terlihat gitu. Atau infeksi yang lain lagi juga bisa dok, selain tokso itu ya. Cacar air itu juga bisa. Maksudnya waktu itu ibu hamil dia cacar terus anak bisa tuli gitu? Bisa. Varicella. Terus tadi mams itu ya, parotitis. Gondongan. Orang Jawa bilang gondongan, kamu tahu nggak? Campak itu juga. Campak. Campak. Oke. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang di rumah memelihara anjing, kucing yang berbulu ya dok ya? Iya. Sebetulnya itu penyebarannya hanya lewat sentuhan, pegangan, atau dia harus ada demam, terhirup, atau gimana sih, sekedar kontak terus kita tertular, atau gimana itu caranya? Ya, apa termakan atau itu ya maksudnya penyebaran kuman secara umum aja sih dok. Ya bisa kontak, hirupan, atau nempel di makanan kita makan gitu. Jadi penyebaran kuman secara umum aja. Oke, jadi yang buat wanita usia subur berencana akan hamil, jika Anda penggemar hewan-hewan rumah, domestic animals, itu harus hati-hati ya. Karena walaupun tidak bisa kita katakan pasti nanti akan kena TORS, enggak ya dok ya. Hanya ada kemungkinan 1 dari 1000 tadi atau 3 dari 1000 tadi. Tapi kalau bisa kan melahirkan anak yang sehat ya dok ya. Oke, nanti kita bahas di sesi 2 lagi tentang faktor resiko. Kita setel lagu pertama dulu dari Celine Dion, I Love You. Itu pesanan dari Teteh Titip Kurniasih yang ada di Jawa Barat. Teteh Titip, selamat mendengarkan. Oke, masih 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Rahmatullah Subekti SPT HTKL. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang deteksi dini tuli kongenital atau tuli bawaan. Tentang faktor risiko nih dokter, sebetulnya tadi udah dokter sampaikan sepintas tentang faktor risiko tadi, riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran, nanti ada resiko juga anak-anaknya tertular, diturunkan ya dok ya? Diturunkan. Yang TORS tadi juga ada, terus ada yang misalnya bayi lahir dengan kelainan bentuk telinga itu juga mempengaruhi pendengarannya nggak dokter? Iya, bayi-bayi dengan secara anatomi fisiknya telinga ternyata kok kecil atau bahkan daun telinganya tidak terbentuk. Jadi memang ada beberapa tingkatan ya, cuman kecil aja terus atau tidak terbentuk daun telinganya, atau bahkan sampai lubang telinganya nggak ada gitu. Itu ya secara otomatis memang mempengaruhi gangguan pendengaran, tapi
belum tentu dengan tidak adanya daun telinga atau tidak adanya lubang telinga itu bayi total, tidak dengar. Jadi tetap Masih bisa ada parsial. gangguan, tapi ada kemungkinan parsial. masih bisa Tapi, mendengar sedikit. Iya, ya yang bisa yang kemungkinan total itu kalau misalkan sampai tidak terbentuknya memang sampai istilahnya telinga dalam, dari istilahnya koklea sampai saraf-sarafnya yang menghubungkan ke area bicara yang ada di otak gitu. Itu yang memang bisa terjadi tuli total gitu ya, Dok. Iya. Kemudian ada berat bayi lahir rendah ya dokter ya. Jadi Iya. kayak kalau dari kandungan tuh BBLR. Berat bayi di bawah yang di bawah 1.500 gram. Kira-kira kenapa dok itu kok bisa bayi kecil itu beresiko untuk tidak mendengar? Iya, bayi kecil mungkin bisa jadi memang prematur ya, Dok ya. Iya. Lahir belum waktunya, terus atau memang sudah waktunya tapi dia memang Kurang gizi ya? kurang gizi. Kurang Kecil. masa kehamilan ya. Artinya Iya. ibunya udah 9 bulan tapi beratnya masih di bawah Masih di 1 kilo bawah. atau di bawah 2 kilo gitu Iya. ya. Kurang Ya, gizi. Stunting itu nanti dok ya. Iya, jadi memang itu juga salah satu faktor resiko kenapa terjadi tuli kongenital. Jadi ya dilihat dari fisik badannya tersendiri kan anak pertumbuhannya tidak bagus, Dok. Jadi ada kemungkinan juga organ-organ seperti Dalamnya nggak pendengaran, sempurna ya, Dok, terus, ya? organ yang lain juga pertumbuhannya juga tidak sempurna. Oke. Kemudian ini ada saya baca tuh dok tentang hiperbilirubinemia. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ada yang pernah punya anak melahirkan atau anak tetangga atau sepupunya yang punya anak itu waktu bayi dikatakan dokter ini bayinya kuning loh gitu ya, kuning banget. Memang bayi lahir nggak bening-bening banget, agak kuning, tapi kuningnya ada yang normal ya dok. Kalau nggak salah saya ingat batasan bilirubin totalnya 7 atau 9, itu masih dikatakan normal untuk bayi. Nah yang dikatakan hiperbilirubinemia itu kalau di atas itu dan kadang-kadang perlu disinar ya dok ya. Iya. Di fototerapi. Iya. Itu hubungannya apa tuh dok? Kuning sama telinganya, apakah bilirubin itu juga meracuni ke dalam atau gimana? Iya, Dok. Memang bilirubinnya itu meracuni ke saraf telinganya itu, Dok. Jadi ya perlu perhatian yang serius lah. Kalau misalkan nanti bayi-bayi kita kok lahir kuning, itu perlu segera dikonsulkan ke dokter ibu-ibu sekalian supaya memang bilirubinnya tidak sampai meracuni ke saraf telinganya itu. Oke, jadi bayi lahir satu, kalau dia prematur resikonya dia berat badannya kurang, daya tahan tubuhnya kurang, bisa tuli juga, bisa kuning juga ya dok ya. Iya. Makin kecil bayi kan resiko kuningnya makin tinggi ya kalau nggak Makin salah ya tinggi, gitu ya. iya. Makin tinggi ya. Oke, kemudian ini ada saya baca dok tentang faktor risiko yang lain tentang penggunaan obat yang meracuni telinga pada ibu hamil. Boleh dikasih contoh dok obatnya apa biar memang kalau aturan umum adalah ibu hamil kalau bisa jangan sakit satu. Iya. Kalau sakit periksa ke dokter, jangan beli macam-macam. Kemudian mungkin ada obat-obat yang memang mau nggak mau harus karena ibu tuh menderita suatu sakit tertentu yang harus minum obat itu tuh gimana dok? Iya. Biasanya paling sering golongan antibiotik ya dok ya. Istilahnya kalau di kita macrolide gitu. Iya. Misalkan Contohnya dok? Contohnya mungkin azitromisin, gentamicin gitu ya. Terus obat-obat TB gitu ya, untuk apa ya? Yang mana ya? Etam botol kah? Yang rifampicin dok. Yang rifampicin yang bikin Rifampicin-nya, telinga ya? iya. Oh iya. Oh iya. Jadi- Ototoksik ya. Iya. Jadi kalau bisa lagi hamil, kalau lagi program hamil, lagi TBC, pengobatan 6 bulan, jangan hamil dulu ya dok Iya. ya. Kalau bisa sembuh dulu, jadi tidak meracuni bayi yang ada di dalam, karena ini menembus sawar ibu Plasen- anak ya dok, sawar iya. plasentanya ya dok ya. Terus itu juga yang tipis, yang kategori 2 itu dok, yang sekarang masih disuntik bokong kanan, bokong kiri nggak? Oh, udah enggak? Udah nggak ya, kanamisin. Boka-boki ya, streptomisin, kanamisin Iya, ya. itu Oh contohnya juga. itu, ya. Terus Jadi mungkin yang sakit-sakit yang butuh pengencer darah itu dok, jantung, seperti penggunaan aspirin itu juga. juga Bahaya? iya. Oh, saya baru tahu. Iya. Kalau yang gentamisin, kanamisin itu udah tahu. Memang iya, ya itu termasuk salah Termasuk ya? satunya aspirin itu juga ini Hmm, bisa menyebabkan
ya keracunan ke saraf-saraf pendengarannya. Oke deh, jadi itu ya yang faktor risiko. Tadi saya ulang lagi bahwa itu ada faktor keluarga, faktor infeksi, TORS terutama tadi toxoplasma, rubella, CMV, cytomegalovirus, sama herpes simplex dan sifilis. Ada juga infeksi yang lain tadi dokter katakan apa tadi, parotitis sama varicella tadi ya, cacar air. Jadi kalau bisa ibu hamil jangan sampai kena cacar air, jangan sampai sakit. Tuh catat tuh Dika, istrinya lagi hamil, jangan sampai sakit ya, jaga istrimu. Suami siaga guys. Oke deh, nanti kita sambung lagi masalah diagnosis. Ini yang penting banget, karena biar sebelum ke dokter kan mesti yang nemuin dulu anggota keluarga terdekat, si ibu, ayah, dan orang-orang di rumah. Kita break dulu ya dokter, nanti kita bahas untuk yang sesi 3 lagi. Selamat mendengarkan lagu Unintended dari Muse. Itu bacanya Muse atau Muse itu? Muse, oke. Ini dipesan dari Dokter Cucu Sumarna di Jawa Barat. Selamat mendengarkan. Kamu lagi praktek ya, Cus. Oke.
Oke, masih bersama saya Dr. Alin Yunita SPPD dan saya masih bersama Dr. Rohmatullah Subekti SPTHTKL dan kita masih di Sconegoro FM Sehat bersama Sconegoro. Kita masih membahas tentang deteksi dini tuli kongenital atau tuli bawaan. Nah, ini Dr. Rohmat, pertanyaan dari saya, bagaimana mendeteksi dininya sih, kapan sih sebetulnya bayi itu udah kita patut duga dia mempunyai kelainan? Karena misalnya kita bertamu ke orang, ibunya bilang, "Jangan ribut ya, anak saya lagi tidur." Berarti kalau ada orang ribut dia kayak kejut-kejut gitu, berarti itu aman ya dok ya? Berarti Aman, dia nggak ya. mudek ya, nggak tuli. Ya Iya. gimana dokter? Umur berapa sih sebetulnya kita harus waspada? Jangan-jangan anakku itu bahasanya Jawa. Ya. Ada istilah deafness juga ya, tuli ya dok ya. Ya. Itu kapan dok? Jadi bagi ibu-ibu yang punya bayi gitu ya, memang harus secara mandiri. Jadi melakukan penilaian secara mandiri Sama bayinya. Jadi ingat-ingat angka patokan 136. Satu itu deteksi dini sebelum 1 bulan. Terus nanti tiga itu 3 bulan ya, sebelum 3 bulan evaluasi. Terus 6 sebelum 6 bulan itu intervensi. Nah, 1 yang sebelum 1 bulan itu ibu atau bapak yang di rumah bisa melakukan menilai sendiri anak saya itu dengar apa enggak sih, ya dengan cara-cara sederhana saja bapak ibu ya. Dengan misalkan Dikagetin. Dikagetin atau dirangsang dengan suara-suara kelintingan gitu ya. Iya, benar-benar. Misalkan si anak ada respon enggak gitu. Atau dia ndablek aja. Ndablek aja, jadi Atau dia kaget gitu ya. Iya, jadi jangan seneng kalau anak saya antengan banget ini dengar ada orang berisik, santai terus atau tidurnya nyenyak. Itu perlu diwaspadai. Ada halilintar, semua orang kaget, dia masih tidur nyenyak. Patut dicurigai ya dok. Iya. Okay. Nah, untuk bagaimana anak itu ada respon, misalkan kaget, istilahnya kalau di kita istilahnya refleks moro ya dok ya. Iya, itu gimana dok? Bayi langsung kejut gitu. Kejut terus kayak kejang gitu ya. Kaki tangan pada itu buka. Terus jadi kayak gini, gini. Iya. Terus atau kalau enggak lihat itu dahinya, dia kalau ada suara kaget dia mengerenyitkan dahi apa enggak gitu. Oh, itu tanda juga ya. Atau pas lagi ini netein, pas begitu ada suara yang kaget, bagaimana gerakan neteknya? Apakah dia diam gitu ya? Berhenti atau sebentar, semakin cepat itu. Nah, itu ada berarti dia respon terhadap suara. Ya. Itu salah satu metode sederhananya tanpa alat gitu. Walaupun memang canggih. Walaupun memang sebenarnya ada alat khusus untuk deteksi ini anak patut dicurigai, itu ada alat khusus ya. Ya, OAE itu dok? OAE ya. Jadi Auto Acoustic Emission. Kita udah punya belum dok ini? Nah, itu kita semoga segera punya dok. Oh iya. Itu bentuk alatnya gimana itu? Itu besar, alatnya sederhana, kecil, bisa ditenteng kemana-mana gitu dok. Mobile. Seperti batang itu ya, batang, terus nanti ada kabel sederhana satu, terus istilahnya dicolokin kayak headset itu ke telinga, terus dipencet tombol, nanti dia kaget nanti keluar di itu dok, monitor alat yang kecil itu grafik, hanya tulisan aja pass atau refer gitu aja. Pass, kalau pass itu berarti lulus, kalau refer nggak lulus gitu. Makanya nanti kalau misalkan pas ya lulus gitulah, aman gitu. Berarti ya. Dia tidak tuli. Tidak tuli. Terus kalau refer, nah makanya nanti evaluasi lagi sebelum 3 bulan tuh evaluasi lagi. Yang terus dipasang alat bantu dengar gitu dokter? Kalau misalkan ternyata sebulan itu nggak ada respon, nah segera ibu atau bapak konsultasi ke dokter. Misalkan ternyata benar kan, kalau di rumah sakit itu atau setelah konsultasi dokter bisa diarahkan, ini memang kemungkinan
anak bapak atau ibu ada gangguan pendengaran ini gitu ya, terus nanti perlu pemeriksaan apa aja. Jadi yaitu tadi sebelum 3 bulan atau 3 bulan itu evaluasi itu untuk menentukan oh ini memang tuli betul atau memang yang waktu sebulan itu sebelum sebulan itu belum matang lah belum gitu matang organnya. gitu. Oke. Ternyata setelah 3 bulan kok memang tetap nggak dengar. Nah makanya nanti sebelum 6 bulan intervensinya pakai alat bantu dengar gitu, Dok. Namanya apa itu, dokter? Ya alat bantu dengar. Oh gitu. Bukan kayak headset ini, bukan ya? Bukan. Jadi kalau anak kecil ya modelnya ya itu yang melingkar di belakang telinga itu, misalkan kanan kiri, terus nanti sering saya lihat itu suka diikat supaya nggak lepas gitu. Oh, ya. Gitu. Kalau yang dia ada pakai operasi itu apa, Dok, itu yang dikerjakan? Itu namanya implan koklea. Jadi itu juga bertahap-tahap sih, Dok. Jadi awalnya tadi yang 6 bulan tadi setelah pasien dinyatakan memang tuli sarafnya tuli total. Nah itu si anak dikasih alat bantu dengar. Jadi dilihat ini ringan sedang berat, terus nanti pakai alat bantu dengar tersebut si anak harapannya mendengar. Jadi sesuai umurnya usia segitu mendengar, terus dia terstimulasi sarafnya dengan suara-suara sekitar, terus belajar berbicara, ngomong gitu ya, merangkai kata-kata gitu. Nah nanti setelah sesuai dengan seperti anak-anak yang normal, dia bisa berbicara sesuai umurnya. Jadi nggak ketinggalan ya? Iya, tidak tertinggalan. Nah nanti usia 2-3 tahun baru, karena kalau alat bantu dengar kan kadang gampang rusak ya, Dok ya. Di luar itu cuma nyantel. Boleh tahu nggak, Dok, itu harganya berapa, terus di cover BPJS nggak? Untuk saat ini alat bantu dengar tercover BPJS-nya cuma subsidi 1 juta sebenarnya, Dok. Harganya? Harganya kalau yang itu bisa 4 sampai puluhan juta, Dok. 4 tergantung juta. merek ya? Tergantung kejernihan suara. Terus jangan-jangan yang 1 juta yang keresek gitu. Ya, emang ada harga, ada honor rupo honor go. Ya, jadi alat bantu dengar yang nyantel di telinga itu juga sampai ada yang 25 juta. Iya. Itu satu telinga tuh atau satu paket? Satu telinga. Jadi kalau dua-duanya bermasalah harus dua-duanya. Iya, harus dua-duanya. Kadang-kadang ada juga kasus yang cuma satu telinga saja, Dok. Ada juga. Ada. Kalau cuma satu telinga biasanya si anak tetap bisa ikut bicara ya. Bisa normal. Kadang dia bisa ngandelin yang satu. Kadang dia terbantu dengan satu telinga. Saya beberapa kali itu menemukan pasien seperti itu, Dok. Jadi dia nggak perlu alat bantu lagi? Nggak perlu alat bantu. Karena nanti dia menyesuaikan suaranya di mana dia gini ya. Iya, selama dia komunikasi normal nggak perlu. Jadi sebetulnya berapa tahun sih dokter katakan, wah ini udah terlambat nih, bawahnya kita udah terlalu tua nih. Umur berapa sebetulnya? Ya, idealnya itu sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun harusnya sudah tahu, karena anak 2 tahun sudah mulai ngoceh ya? Iya, sebelum 2 tahun itu sudah harus diketahui segala, ya minimal itu udah harus ada intervensi. Kalau di atas itu delay terlambat ya walaupun mungkin nggak terlambat bisa, cuman nanti untuk pembentukan bicaranya itu ya terlambat, Dok. Jadi nggak seperti anak normal perkembangan sesuai umurnya itu, Dok. Jadi otomatis nanti kognitifnya terpengaruh juga. Iya, terpengaruh juga. Misalkan anak usia 3 tahun atau 4 tahun dia baru mendengar. Jadi baru mendengar ya tidak bisa langsung ngomong, Dok. Iya. Sedangkan anak itu bisa belajar bicara kan ya dari karena umur, tiap hari dari ada orang ngomong ribut dia bisa dengar gitu ya, Dok ya. Iya, jadi dia istilahnya babbling itu ya, babbling 12 bulan itu bayi babbling, ngoceh gitu. Terus nanti 18 bulan baru bisa mungkin mengeluarkan kata-kata yang bermakna gitu. Bapak, Ibu, makan,
gitu ya. Jadi sahabat saya Conegoro, babbling itu maksudnya huruf-huruf yang keluarkan bibir. Jadi kalau anak dalam berbicara tuh bibir dulu yang ini, ba, ma, pa, wa gitu ya. Kalau nggak salah ingat bahasa Indonesia saya PPMW. Papa, baba, mama, wawa. Misalnya dia baru bicara itu. Makanya panggilan orang tua tuh yang pertama kali keluar itu ya bisa mama gitu ya. Oke, nanti kalau udah babbling nanti dia akan mendengar kata-kata yang lebih sulit, nanti dia bisa menirukan. Jadi dokter, kalau orang tuli itu pasti bisu. Iya, kalau tidak ada intervensi pasti bisu. Oke. Intervensi sejak dini lah ya. Tadi kita tanya Dokter Rohmat mengenai harga alat bantu dengar tadi, ada yang murah sampai mahal 25 juta satu telinga, kalau dua telinga 50 juta. Nah, kalau yang impalan kohlea tadi sampai berapa tuh dulu dokter waktu di Sarjito? Di mana? Karyadi ya? Karyadi. Berapa dok biayanya dok? Memang tidak semua rumah sakit bisa mengerjakan. Jadi kalau di waktu saya dulu pendidikan untuk di Karyadi sendiri malah belum. Jadi yang sudah melaksanakan belum banyak. Belum banyak. Jadi waktu saya pendidikan itu baru, kalau di Semarang itu pun baru waktu pendidikan, yaitu malah di RSND, Rumah Sakit Diponegoro yang punyanya Undip. Oh, yang kampus punya universitas ya? Yaitu sudah melakukan operasi implan koklea, bahkan sekarang udah berapa ratus gitu dok sampai sekarang ya. Terus di RSCM, terus kalau di Jogja itu sepertinya belum dok, baru Jakarta, Semarang, Bali, Surabaya gitu dok. Jadi kalau untuk pemakaian alat bantu dengar tuh harus di ruang operasi ya dok ya? Iya. Ada yang ditanam, dijahit, dibuka kulit gitu ya? Iya, jadi lewat belakang telinga kan ada tulang menonjol itu di belakang telinga itu. Nanti di situ dibuat lubang gitu ya. Terus untuk membuat akses gitu dok, akses kabel, bukan kabel listrik seperti enggak ya, dimasukkan ke koklea namanya. Nanti dikira mau disetrum nanti ya. Oke deh. Wah, ini Devita sama Dika lagi pergi. Bisa kita break? Oke, kita break dulu untuk lagu ketiga dipilihkan. Tadi ada pilihan dari siapa ya tadi? Sebentar ya, saya lihat dulu. Rosa Wanita. Jadi dipilih dari dokternya Cucu Sumarna, Dokter Cucu Sumarna, istrinya pesan lagu itu. Oke, selamat mendengarkan. Oke, masih bersama saya Dr. Alini Wanita, spesialis penyakit dalam, dan masih bersama Dr. Rohmatullah Subekti SPT HTKL. Kita masih bicara tentang deteksi dini tuli bawaan atau tuli kongenital. Kita di sesi penutup ini dokter, yang perlu dibahas adalah pencegahan. Tadi kaitannya dengan faktor risiko yang dokter sampaikan tadi, bahwa ada faktor risiko jika orang tuanya menderita tuli, anaknya menjadi tuli. Itu bisa dengan cara gimana itu mencegahnya dok? Iya, ya itu tadi dok, perkawinan. Menghindarinya dengan perkawinan antar keluarga. Jadi antar keluarga di sini yang keluarga dekat ya. Sedekat apa dok? Sedekat apa ya? Misalnya sepupu gitu ya, misalnya bapak ibu punya anak-anak, berarti mereka sepupu tingkat 1 gitu. Ada sepupu tingkat 2 itu Pak De Bude lagi ya. Pak De Bude punya anak, kita sepupu gimana ya? Itu masih sepupu tingkat 1. Kalau dari eyangnya yang kakak beradik, terus punya anak-anak, itu sepupu tingkat 2. Bener gak sih? Sepupu tingkat 1 itu anak saya sama anaknya kakak saya. Ya karena bapak ibunya kakak adik. Tapi dokter sama sepupu dokter punya anak. Jadi sesama anak dokter sama anak sepupu dokter itu sepupu tingkat 2. Iya. Gitu ya? Kira-kira gitu lah pokoknya. Jadi kalau dari tabel family tree, tabel keluarga itu tidak posisinya berdekatan gitu ya dok? Iya. Jadi kalau kawin keluarga itu resikonya itu ya salah satu ya? Iya. Ya mungkin kalau tidak ada riwayat tuli kongenital atau penyakit-penyakit bawaan yang lain mungkin aman-aman aja sih dok ya. Tapi yang dikhawatirkan kalau ternyata
garis keturunannya tadi itu kita tarik ke atas, ternyata ada yang mempunyai kelainan-kelainan bawaan seperti yaitu tidak tuli bawaan tadi, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Ya walaupun mungkin kalau secara agama boleh-boleh aja ya dok ya. Boleh ya, boleh. Tapi ya ini untuk kita memandangnya dari segi kesehatan aja sih dok. Apalagi kalau saya suka lihat di YouTube itu kalau misalnya bahaya perkawinan sejarah dulu sebelum ada Nabi Muhammad di kerajaan-kerajaan di Eropa gitu kan, banyak yang ibu menikahi anak menikahi kakak menikahi adik kayak gitu ya dok. Akhirnya anak yang dilahirkan tuh pada cacat organ. Itu saking dekatnya hubungan darahnya ya. Jadi gitu kayaknya apa tuh? Ketemu resesif ya. Jadi manifest ya. Manifest iya. Oke dokter, terus pencegahan yang lain bisa apa lagi ya dok? Tadi kalau yang untuk obat-obatan tadi kita udah sampaikan di depan ya. Kalau misalnya TBC selesaikan dulu pengobatannya. Jangan dulu hamil. Jangan hamil dulu, hamilnya ditunda. Nanti kalau udah fit baru ya dok gitu ya. Iya. Terus apa lagi dok tadi? Terus imunisasi dok. Imunisasi apa dok yang ngaruh ini? Yaitu untuk tokso gitu ya dok ya. Torch gitu. Misalkan pasangan-pasangan usia muda itu dianjurkan memang sebelumnya periksa laboratorium dulu. Adakah infeksi-infeksi virus atau yang memang kadang tidak bergejala juga ya dok ya. Ternyata kok di dalam darahnya dia mengalami infeksi tersebut, IgG-nya positif tinggi gitu ya, aviditasnya tinggi. Makanya harus diberesin dulu gitu sebelum rencana hamil. Gitu. Kadang-kadang tuh ketahuinya gini dokter, jadi dokter kandungan dok, itu misalnya kok ibu ini keguguran 2 kali gitu. Terus akhirnya kalau 1 kali kan ya udahlah nggak usah periksa dulu. Hamil kedua baru 10 minggu 12 minggu keguguran lagi, wah ini belum punya anak, terus dia akan berencana hamil lagi. Ada yang sampai 6 kali dok, 6 kali 7 kali ternyata dia punya TORS. Akhirnya dicek karena pemeriksaan TORS ini mahal juga dokter. Itu kalau kita pakai komplit itu bisa sampai 4 jutaan kalau nggak salah ya. Di Wonosobo udah aja. Kita kirim. Kirim ke Prodia, Pramita kayak gitu keluar. Jadi kalau di sini karena itu mahal. Dan jarang yang bersedia ya kalau sampai segitu biayanya. Tapi kalau untuk mengetahui manfaatnya sebenarnya harusnya tertarik ya dok ya. Ya kalau yang misalnya udah mengalami keguguran berkali-kali ya dok ya. Nanti kalau itu diobatin dulu. Tapi beberapa yang karena virus itu lebih sulit tuh dok. Dibanding yang bakteri yang tadi ya. Terus tadi yang vaksin apa tadi dok? Vaksinnya apa ya dok ya? MMR itu ya? MMR. Mumps, Measles and Rubella. Jadi rubella yang ini menjadi TORS tadi ya. Kalau untuk yang vaksin tokso belum ada ya. Belum ada tokso. Terus nanti anak-anak yang tuli ini apakah memang mereka terbaiknya itu di sekolah yang namanya sekolah apa tuh? Inklusif ya, inklusif. Inklusif apa eksklusif? Eksklusif ya. Dia di sekolah tunarungu ya dok ya. Atau SLB, dia SLB ya. SLB-nya kelas tipe apa tuh? Yang B. Yang B. Tunarungu ya. Iya tunarungu ya. Rungu wicara. Jadi sebaiknya mereka di sana atau bisa mengikuti SD negeri yang biasa dok? Iya. Terbaik. Kalau untuk kebijakan sekarang itu saya kurang paham ya dok ya. Jadi memang kalau yang dulu itu anak-anak dengan tunarungu tunawicara itu mereka mendapatkan pendidikan di SLBB gitu. Jadi di sana ada pelatihan keterampilan ya, pendidikan itu ya, terus komunikasi dengan bahasa isyarat. Terus kadang juga komunikasi dengan bahasa isyarat juga anak itu diajarkan untuk mengucapkan dengan lisannya ya, walaupun ya hampir mirip aja gitu. Misalkan mau misalkan karena kita, dia nggak bisa perfect karena dia nggak denger ya. Misalkan kalau kita bilang padi, mereka mungkin padi gitu mirip-mirip jadi ya. Kadang secara artikulasinya nggak bagus tapi mirip-mirip gitu. Ya itu memang kadang diajarkan di sana. Terus tapi kalau untuk kebijakan pendidikan yang sekarang itu namanya saya memang kurang begitu mengikuti. Cuman ada pasien saya itu di SD biasa? Di sekolah biasa gitu dok, kan sudah SMP. Kalau itu riwayatnya memang pernah bisa mendengar, terus karena mungkin penurunan pendengaran, tiba-tiba istilahnya itu kalau
di kita itu tuli mendadak itu dok. Jadi umur 1 sampai 5 tahun apa ya, sampai 6 tahun itu bisa mendengar, bisa. Penyakit apa itu? Kayak lumpuh layu gitu ya, mendadak. Iya, jadi tuli mendadak itu. Jadi memang Sebabnya? penyebabnya Idiopatik. memang idiopatik juga. Jadi Atau pas dia tuli mendadak tuh dia lagi demam atau apa gitu? waktu itu sepertinya nggak ada sakit Tanpa apa sebab gitu? tanpa sebab ya, dan Dua-duanya? dua-duanya. Oh. Dan tuli mendadak itu pun tidak hanya menyerang pada anak-anak dok, jadi orang dewasa pun juga ada kasus-kasus tiba-tiba gitu. bangun tidur loh kok nggak dengar apa-apa gitu, istilahnya tuli sudden sensory neural hearing loss biasanya yang kena sarafnya. Bisa jadi komplikasi dari kayak diabetes, hipertensi juga nggak? Bisa jadi salah satu faktor resiko, tapi memang ya Langka ya tapi ya? ya maksudnya mungkin kalau misalkan dari tuli mendadak terus kalau memang kita periksanya ke macam-macam itu dok, cari biang kerok itu istilahnya. Tapi tetap kadang irreversible, nggak bisa balik. ya kadang kalau untuk kasus-kasus awal masih bisa dok, jadi terapi hiperbarik gitu istilahnya, hiperbarik sama steroid dosis tinggi atau bahkan sampai injeksi steroid intratimpani itu diharapkan untuk bisa membalikan itu tuli mendadak gitu. Terus yaitu tadi penyebabnya memang masih idiopatik, jadi kadang tidak jelas, laboratorium normal semuanya normal tapi ya tuli mendadak. Tapi mungkin kalau boleh berpendapat pribadi, saya lebih prefer kalau dia disekolahkan di sekolah khusus ya. Karena guru yang di sana udah khusus menangani anak-anak dengan kelainan itu, bisa lebih dioptimalkan lagi potensi. Mereka juga pintar menggali potensi anak-anak ini, harusnya dia bisa begini, dia bisa melampaui ini, dia bisa begini. Kemudian ini dokter, kalau saya lihat dulu orang dengan tuli itu dia akan menggunakan bahasa isyarat. Jadi satu keluarga akan ikut belajar, orang tua, bapak, ibu, kakak, adiknya ikut belajar isyarat kalau mau berkomunikasi. Apakah sekarang udah berganti nih trennya bahwa dia harus belajar banget bicara A, I, U, E, O itu lebih bagus daripada dia menggunakan bahasa isyarat tuh dong? Ya, jadi memang diberbarengi apa istilahnya? Dua-duanya ya, konkomitan. Iya. Jadi nggak cuman bahasa isyarat pakai tangan campur-campur ya. Tapi kalau bisa bahasa isyarat tapi dia sambil bicara. Jadi melihat terapis bicaranya itu lihat bibirnya sambil berusaha untuk mengucapkan gitu. Dokter bisa tunjukkan ke kita yang berprestasi tingkat nasional atau internasional padahal dia tunarungu tunawicara siapa ya? Aduh, siapa ya? Kalau Helen Keller tuh enggak ya, bukan ya? Dia tuh tuna ini ya, badan ya, lumpuh ya. Ada sih dok, cuman saya enggak lupa ya? Lupa iya. Kalau saya ingat kalau nggak salah tuh ya, ini tapi bukan tokoh, dia anaknya Dewi Yull gitu ya. Dewi Yull tuh punya anak dulu waktu sama Reza Tapi itu punya anak tuli, dia sekolahin di sini di Wonosobo, dan dia akhirnya menjadi pelukis gitu. Jadi dia berprestasi nasional internasional, dia juga mengadakan show pameran. Tapi ini anak udah meninggal di usia muda. Ada risiko juga dok kalau misalnya dengan kelainan itu usianya juga tidak panjang gitu atau gimana dok? Enggak sih ada. Enggak ada hubungannya? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungan. Ya intinya kan anak dengan keterbatasan tunarungu tunawicara itu intinya tidak sebagai jangan dipakai intinya jangan dijadikan sebagai beban ya dok ya. Ya jadi karena Allah tidak membebani kecuali dia mampu ya. Iya. Pasti orang yang memiliki anak dengan tuli itu udah orang yang istimewa juga ya. Orang tuanya juga istimewa, dikaruniai, dan Allah pasti dia sanggup dititipkan anak dengan kelainan itu ya. Iya. Gitu ya dok ya. Oke. Tadi kembali ke awal lagi nih. Jadi dokter tuh sebetulnya telinga itu ada berapa bagian sih yang sampai seseorang ada suara bicara kemudian kita bisa mendengar? Apakah kehilangan dari part itu bisa juga langsung membuat atau harus ketiganya baru dia bisa tidak mendengar atau bisa 2/3 atau gimana? Oh iya, jadi proses mendengar itu ya dok. Emang cukup kompleks. Jadi telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Telinga luar itu daun telinga yang nampak sampai ke lubang telinga. Sampai kendangan itu telinga luar.
Terus nanti telinga tengah itu di balik kendangan. Jadi di situ ada rongga gitu ya, ada rongga kecil gitu. Itu namanya telinga tengah. Sampai itu cuman berapa cc isinya, kecil sekali. Terus setelah telinga tengah nanti ada namanya koklea. Nah, koklea itu udah masuk ke telinga dalam. Telinga dalam nanti ada jaras saraf 8 nanti masuk mengolah informasi suara jadi energi listrik disampaikan ke otak gitu. Jadi nanti otak yang istilahnya apa ya, mengolah terus dapat informasi terus ini suara gitu. Suaranya juga bisa kalau kita belajar dari kecil ya bisa ini suara ayam, suara kucing. Bisa mendifer ya, diferensiasi. Ya. Terus kalau kerusakan itu, Dok? Kalau kerusakannya, kalau cuman kerusakan telinga luar tadi, luar sama telinga tengah itu sifatnya istilahnya konduksi. Masih bisa hantaran. Konduksi itu hantaran. Jadi salah satu komponen yang menghantarkan gelombang suara dari luar itu ada hambatan gitu. Itu masih bisa dengar? Masih bisa dengar, cuman mungkin nggak full ya? Nggak full gitu, mungkin 50% atau 30%, kayak orang kita ditutupin lubang telinganya gitulah. Jadi kayak ditutup. Nah, itu aku mungkin nggak mau dengar. Kamu ngomong aku nggak mau dengar gitu. Terus kalau misalkan yang telinga dalam sampai ke saraf ke otak, nah itu yang derajatnya memang berat sampai sangat berat gitu ya. Ya kadang ada yang tergantung kerusakannya juga sih, Dok. Nggak terus kalau sarafnya bermasalah terus harus tuli total, nggak. Kadang ya parsial masih bisa dengar, cuman harus dengan volume yang tinggi gitu. Jadi kalau ngomong jerit-jerit apa nggak denger ya gitu ya. Ya kayak kalau kita punya kakek nenek itu itu juga sarafnya juga, Dok. Karena saraf ya itu masih dengar, mungkin harus tinggal tunggu tanggal mainnya. Nunggu di atas 75 tahun, oke. Yeah. Itu terus apalagi aku bertanya, itu, Dok, misalnya yang kasus banyak di THT itu yang ditahu masyarakat itu congean gitu ya, Dok. Itu mempengaruhi pendengaran juga? Iya, itu mempengaruhi pendengaran juga, Dok. Jadi kebanyakan sih yang kita temukan itu infeksinya di luar, sebatas di telinga sampai telinga tengah aja. Jadi itu lubang gitu, Dok? Kendangannya lubang, terus akhirnya dia kemasukan air lah, apa karena batuk pilek akhirnya jadi congean. Itu sebabnya apa, Dok? Apa kalau lagi ngebersihin terlalu dalam jadi ini, atau karena suara terlalu keras kemudian robek, atau gimana? Paling sering ISPA, Dok, ya, infeksi ya batuk pilek seperti batuk biasa pilek itu. Tanpa ada mempengaruhi dari luar tangan atau apa gitu, apa alat? Bisa aja sih, trauma ya, trauma. Ketusuk. Yang penting kendangan telinganya jangan sampai robek gitulah. Kalau cuman luka luar, cuman di lubangannya sebelum kendangan itu ya? Masih ya infeksinya pun cuman di luar gitu, Dok. Tapi kalau kendangannya sudah lubang terus permanen, nanti biasanya bolak-balik akan congean. Nah, itu yang mempengaruhi pendengaran. Terus ya, tapi kalau nanti congeknya itu kering sembuh ya dengarnya bisa normal lah. Ya maksudnya tidak senormal yang kalau lagi infeksi dia nggak dengar, tapi kalau infeksinya mereda dia bisa dengar ya. Ya, dengar lagi. Gitu. Oke, Dokter, kita simpulin lagi nih, Dok, ya, dari awal. Tadi saya simpulin nih, untuk mengetahui deteksi dini tadi ada 1, 3, dan 6 bulan. Yang 1 bulan itu tadi gimana, Dok? 1 bulan pakai sederhana, dikagetin lah, respon dengan respon suara-suara, bunyi-bunyi kering-kering atau apa, ada respon atau enggak gitu. Kalau dia kaget berarti pendengarannya baik. Kemudian kalau misalnya ternyata dia enggak, kita lihat umur 3 bulan. Di respon seperti itu masih enggak gitu? Masih enggak. Kalau enggak, segera ke dokter THT. Dokter anak gitu ya. Dokter anak juga. Konsultasikan gitu. Ya. Apakah kira-kira anak ini udah perlu bantuan alat bantu dengar kah, atau harus transplant implan koklea tadi ya, Dok, ya? Tapi itu maksudnya untuk sebab yang sama tuh bisa dipakai alat bantu dengar dan koklea itu apa berbeda sebab? Berbeda sebab sih, Dok. Berbeda sebab. Jadi lain ya? Lain ya. Jadi kalau cuman
Konduksi tadi ya? kerusakannya konduksi telinga tengah sampai telinga luar kan enggak perlu implan koklear. Oh, jadi hanya yang tadi alat bantu dengar tadi. Iya. Tapi kalau kohleanya yang rusak, maka dia harus diimplan kohlea tadi. Iya. Oke. Dokter, ada yang disimpulkan lagi tadi Ya, apa lagi? mungkin yang saya simpulkan intinya kita harus perhatian, aware gitu terhadap bayi. Intinya bisu tuli itu sebenarnya bisa dicegah gitu ya dok ya. Intinya jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ya memang akhirnya jadi bisu tuli. Kenapa jangan sampai terlambat? Yaitu batasannya tadi itu 1, 3, 6 harus apa? Harus segera ada tindakan ya. Ada tindakan. Harus segera periksa gitu. Tapi kalau memang terlambat nanti ya akhirnya bisu tuli. Intinya deteksi dini itu sangat penting 1, 3, 6 tadi. Jangan sampai kalau kita lewat dari itu nanti ya walaupun bisa gitu diintervensi tapi kadang nggak maksimal. Terus kalau sangat terlewat ya akhirnya bisu tuli. Jadi ada kadar irreversibilitasnya ya dok ya. Kalau misalnya dia 1 tahun udah ditangani, dia bisa 100% ya, bisa seperti normal, anak normal ya. Jadi, bisa mengejar ketertinggalan ya. Jadi tuli kongenital, tuli bawaan itu sebenarnya bisa ada solusinya untuk bisa mendengar. Walaupun tidak 100%. Iya. Ya intinya ada solusinya lah gitulah. Jangan sampai kalau pasrah aja gitu. Ya udah nanti aku kalau udah itu tak masukin ke SLB deh gitu ya. Padahal harus ada intervensi dari awal supaya dia pas masuk itu juga udah siap, udah ada beberapa modal lah ya dok ya. Paling enggak bicara 1, 2 ya kayak gitu deh. Kalau untuk belajar yang apa namanya isyarat mungkin di YouTube ada ya cara belajar bahasa isyarat, bisa pakai apa kode-kode apa itu kalau bahasa isyarat tuh ada kode internasional atau harus sesuai bahasa Inggris seperti ini, beda atau sebetulnya sama sih nggak sih? Ada nggak ya, saya malah kurang karena kita kalau berbahasa aja kita pakai bahasa Wonosobo, kita pakai bahasa Jawa, kita pakai bahasa Indonesia. Apakah untuk gini mungkin kalau makan gini orang tahu nggak sih? Ya, kalau orang luar negeri makan pakai sendok ya nggak kayak gini kodenya. Oke dokter Rahmatullah, seperti ini udah bersama kita 1 jam kurang lebih, dan saya makasih banget udah sama-sama, ngobrol tentang ini dokter. Semoga yang dokter sampaikan tadi bermanfaat buat pemirsa sahabat sehat Seconegoro. Kita tutup, sebelum kita tutup tadi masih ada permintaan tadi lagu Verona dari Muse dan Virgon, arti apa tadi judul? Saat kau telah pergi, whatever lah ya. Ada titipan dari Novi Fitriani juga dan dari Dr. Cucu Sumarna. Sampai jumpa, saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.